Sering nongol juga sih buaya putihnya ya. Di sini areal komplek makhluk gaib. Ini tempat mereka dan di sini ditunggu oleh satu nenek-nenek. Ada yang mau masuk ya? Ada yang mau masuk salah satu, jangan kosong. Orang-orang di sekitarnya mengenal sebagai Kampung Vietnam. Tapi bukan hanya itu yang membuat kawasan ini dikenal luas. Sebab perkampungan yang sudah ditinggalkan itu kini menjadi tempat angker. Banyak penghuni gaib, siluman, serta lelembut yang bermunculan pada malam-malam tertentu. Dan tim Ganjil Misteri membuat penelusuran mistik menjelang tengah malam. Lalu apa yang terjadi? Benarkah ada tim yang nyaris ambruk karena kerasukan? Pernah menjadi tempat penampungan pengungsi Vietnam. Kawasan ini menjadi sangat angker karena sudah tak berpenghuni. Sisa bangunannya dibiarkan tak terurus sehingga diambil alih oleh para dedemit. Banyak energi yang bernasir negatif yang dapat menjerumuskan siapa saja yang berusaha memasuki kawasan ini. Selamat malam pemirsa Ganjil. Malam ini berjumpa kembali dengan saya Gion Prabowo. Saya ditemani oleh sahabat saya Indigo. Marisa Putri. Dan kita sekarang berada di lokasi daerah angker yang mungkin banyak dikenal bernama Kampung Vietnam. Kenapa disebut Kampung Vietnam? Karena di sini pernah dulunya menampung dari pengungsi Vietnam. Tanah ini sebenarnya dahulunya adalah dimiliki oleh tuan tanah. Dan tanah ini cukup luas dimiliki mereka. Dan di kampung sini ada kenapa orang bilang tidak beraninya orang-orang yang mau datang ke tempat daerah di sini. Boleh dibilang dulu adalah jin buat anak. Ya. Kenapa? Karena daerah sini terkenal angker. Emang pas masuk tadi tuh di jembatan itu emang angker ya. Kelihatan banget itu, banyak penghuninya tuh. Pernah riuh oleh para pengungsi Vietnam, tempat angker ini menjadi bertambah wingit karena konon sempat ada ritual penumbalan yang membuat aura mistik sangat kuat. Kekuatan hitam juga berkelindan di tempat ini, beradu dengan energi negatif lain yang membuat orang semakin takut memasuki kawasan ini. Nah, di sini ada aura-aura yang memang dahulunya pengungsi Vietnam ini memakai ada sesuatunya tindakan-tindakan kekerasan yang memakai ritual. Sebenarnya ritualnya adalah untuk dia menjaga diri, tetapi mengganggu tempat daerah sini, sehingga dia dengan cara spiritualnya akhirnya menjadi atmosfer di tempat ini menjadi panas. Iya. Dan ada tumbal. Iya sih, banyak kayak apa ya, dibantai juga sih. Soalnya yang ujung itu tuh tadi perhatiin mulu tuh. Ini anak kecil. Ini hawa baunya udah beda. Nah, di sini anak kecil nih. Nah, ini anak kecil ada sekitar umur 9 tahun, perempuan kayak sipit. Nah, sini. Nah, disinilah terjadinya. Iya, kejadiannya. Ini terjadinya di daerah sini. Ini hawanya sangat banget ya. Bisa kamu ini rasain kan? Ini area yang bisa boleh dibilang tempat
Bisa kita dengan nyolok kita panggil ya. Bismillah. Hadir. Bawa Melati datang. Hadir. Hadir. Kamu sebelah sini Marisa, sebelah kiri saya. Hadir. Bisa ngerasain Bawa Melati kan? Nah, di belakang sini inilah tempatnya mereka kumpul. Ini boleh dilihat sorot. Ini belakang nih, ada tempat lokasi nih. Ini nih. Nah, ini tempatnya mereka. Ini tempat mereka. Dan di sini ditunggu oleh satu nenek-nenek. Dan nenek-nenek ini lagi ngeliatin saya nih. Dia lagi duduk. Marisa Putri yang memiliki ketajaman batin tiba-tiba melihat ada sosok yang ngesot. Tapi John Prabowo memperjelas bahwa sosok tersebut sesungguhnya bukan ngesot, tapi memang pincang akibat tindak kekerasan. Dan tiba-tiba saja suasana bertambah mencekam setelah muncul wangian mistik dimulai dari wangi melati hingga aroma pandan. Nah, ini kalau kita perhatiin nenek-nenek ini cukup yang di sini yang nguasain Marisa. Yang nguasain perempuan. Bukan ngesot, karena waktu itu ada yang memang ya kayak diseksa. Dia diseksa sehingga pada saat dia mati kakinya begini. Pakai ini, lutut. Ini nenek-nenek emang yang jaga sini dan memang ini boleh dibilang penunggu yang paling kuat di sini. Jadi tadi saya perhatiin, mungkin bisa tahu ya, kenapa saya mau ke sini? Karena saya penasaran yang belakang ini apa nih? Rupanya ini, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan pada saat itu terjadinya bukan pembantaian ya, bilangnya ada terjadinya kayak disiksa disiksanya. Gitu, Dia terus memakai ritual-ritual orang Vietnam, ritual-ritual. Ya. Nah, sehingga ada salah satu korban yang dikorbankan. Ya, zaman dulunya. Ya, zaman dulunya. Nah, kalau kita lihat hawanya beda. Ini pada luar ya, tapi anyep, nggak ada angin. Ya. Ini bau pandan nih. Ini bau pandan. Si ibu tadi, Yang ibu yang tadi udah semakin dekat. pandan. Ibu tadi, si nenek tadi udah semakin dekat. Karena pandan dia, asal jangan bau bedak aja. Dulu kayak ada orang yang dipasung, yang di belakang itu ya tadi kayak minta tolong juga sih. Terus yang di ujung ini ini kayaknya sekeluarga. Ada kakek-kakeknya juga ya. Ya, betul. Memang satu keluarga. Satu keluarga ya, benar. Depan. Yang keluarganya depan tuh. Dia depan satu keluarga dan ini nenek duduknya tadi di balik. Duduk di situ tuh. Saya kan nggak pernah lihat balai, saya nggak tahu tempat ini kan. Coba lihat disorot, benar nggak tuh ada balai kayu tuh? Tuh kan ada kayu. Dia duduk di situ tuh, duduk di situ. Kampung Vietnam memang seram selain gawat karena tidak sembarangan orang berani memasukinya malam-malam. Tapi benarkah di salah satu sudut tempat itu dihuni siluman buaya putih yang bisa menjadi penanda datangnya banjir? Menyisir setiap sisi rumah kosong bekas penampungan pengungsi Vietnam, terasa sekali ada hawa tak biasa. Udara panas, pengap meski berada di luar ruangan. Kemudian ada suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul sendiri. Tapi yang paling ganjil adalah keberadaan siluman buaya putih di salah satu pojokan. Buaya putih itu akan naik ke darat sebagai pertanda datangnya banjir bandang. Dan di tempat ini memang terkenal sekali, yang boleh dibilang cerita bahwa kadangkala di daerah sini banyak, bukan banyak ya, ada beberapa
semacam simbol untuk banjir. Dan ketika mau banjir, ada yang akan timbul. Dan di sini ada salah satu penunggunya adalah buaya putih. Dia dari sini suka muncul. Sering nongol juga sih buaya putihnya ya. Tapi dia kayak kalau ini silumannya agak agak serem juga. Beda sama yang di film-film gitu. Jadi kalau mau banjir, dia selalu nampak dulu. Dan di belakang tempat saya ini adalah salah satu kelompok si hitam genderuwo. Nah ini ada di belakang kita. Nah kenapa kita bilang di sini tempatnya? Di sini tempatnya sekali. Dan di sini lucunya di tempat daerah ini terklaster-klaster. Jadi terkotak-kotak. Kayak komplek ya. Ya komplek benar. Di sini areal komplek makhluk gaib. Ini areal domain buaya putih yang bisa dibangun. Tetapi di sini ada ular besar sekali di sebelah kanan saya nih. Titik yang menjadi tempat bersembunyi buaya putih hanya salah satu yang memiliki aura negatif. Sebab kawasan itu memang sudah seperti dikafling-kafling secara mistik. Beberapa energi yang muncul dalam wujud tertentu bisa dijumpai di setiap sudut. Dan kalau saya perhatikan di belakang saya ini, Marisa, banyak sekali. Pertama, ini sudah satu keluarga yang ada duduk di depan di belakang kita semuanya. Dan di depan kita pun sudah disambut juga gitu. Jadi memang yang disebut namanya satu komplek makhluk gaib memang ada di sini. Gitu. Mereka suka tinggal di sini karena emang modelnya tuh rumah-rumah yang terbengkalai gitu. Banyak siluman juga ya di situ ya. Itu kayak ada sungai juga sih. Betul. Dan di atas itu perempuan, waduh, lagi main pakai rok panjang, lagi duduk-duduk meluntai terus panjang. Di ujung ada dia, di sebelah kanan saya ada lagi, aduh banyak banget ini. Dan ini sudah menjadi satu bagian. Kenapa saya tidak mau masuk? Dia cuma agak melotot, lumayan juga. Tapi saya bilang minta izin, saya kesini untuk memberitahu, ya. Oke. Di belakang sini areal ini satu tempat. Jadi kalau ini satu tempat, ya kan? Ini harus hati-hati aja. Harus pikiran nggak boleh kosong ya. Soalnya dia lagi banyak banget ya. Ada. Nah ini sebelah kanan saya. Ini keluarga juga nih. Ya ini. Iya, jadi perempuan-perempuan kayak Tionghoa yang modelnya sipit-sipit, matanya cantik-cantik. Ini ada di dalamnya. Dan ini terjadi banget. Dan ini ada kanan, ini anak kecilnya banyak nih. Hawa metafisika memang terasa kuat. Marisa Putri bahkan memerlukan diri menjauh karena melihat ada yang berusaha masuk meminjam raga tim penelusuran. Marisa yang sudah menyingkir rupanya tetap melihat ada sosok tak bersahabat yang seperti mengirimkan sebuah pesan. Ada yang mau masuk ya. Ada yang mau masuk, salah satu, jangan kosong. Iya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ini tidak boleh ada yang kosong. Kita ini dan ini masih di atas, saya masih luntai-luntai. Ini lihat di atas, tinggi banget. Kalau dia jangan sampai lah. Nah, di ujung kalau mau lihat, waduh, dulunya nih ada adanya perempuan, boleh bilang diperkosa. Ya ini sebelah kanan ini ada nih, ini kan rambutnya panjang agak ini, agak bukan model biasa lurus, ini agak beda. Kamu nih hantu kayak gini. Beberapa kali sosok-sosok gaib yang ada di kampung Vietnam bergantian mencoba masuk ke raga tim penelusuran ganjil misteri. Lalu benarkah tim penelusuran mulai diusir setelah berusaha melakukan penarikan pusaka?
Rupanya tidak hanya Marissa Putri yang seperti tidak kuat menahan gempuran energi gaib di kampung Vietnam. Sebab salah seorang anggota penelusuran ganjil misteri mulai merasa mual oleh pengaruh mistik. Anggota tim ini sudah mulai gelisah dengan kepala disandarkan ke tembok. Jangan. Nggak, ini soalnya dia Enggak, yaudah yuk. Oke. Den. Naik motor. Ayo, Den. Ayo, Den. Balik. Ya, dulu, Den. kaget. Waduh, capek dia naik motor soalnya. Suasana mulai tidak kondusif, sehingga John Prabowo dan Marissa Putri memilih menyudahi penelusuran gaib malam itu. Apalagi sudah ada beberapa makhluk halus yang berusaha menerobos dinding gaib, kemudian merasuk ke tubuh tim penelusuran. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan kawasan itu, masih ada yang menarik karena terdapat tumpukan benda pusaka. Oke pemirsa ganjil, sekarang kita berada di suatu tempat yang boleh dibilang kayak seperti kobangan ya. Sebenarnya ini adalah irisan daripada sungai yang sebelah tadi ya. Dan di sini banyak sekali memang benda-benda pusaka. Yang tadi saya cerita bahwa pada saat zaman dahulu di sini memang di tempat ini pada 50 tahun yang lalu ada suatu padepokan. Padepokan yang dimana ada semacam tempat kelompok orang-orang mencari ilmu. Dan disinilah ilmu ini menanam. Si gimbal tuh. Nah, Nengok ke sini lagi. Nah, ini kita perhatikan bahwa di tempat kiri ujung ini ada pusaka, ada keris. Benda-benda pusaka itu tertanam di dalam tanah. Ada keris, golok, serta benda-benda mistik lain. Tapi benda-benda itu memang tidak bisa ditarik karena jika ada yang berani membawa pulang bisa berakibat fatal. Benda pusaka yang jumlahnya sangat banyak adalah batu mustika yang langka. Tapi sayangnya, barang-barang gaib itu tidak boleh dibawa pulang jika tidak ingin terjadi sesuatu yang mengerikan. Apalagi untuk bisa membawa benda pusaka dari kampung Vietnam harus bertarung dengan 2 ular besar yang menjaganya. Bahwa di sini banyak pusaka. Kalaupun kita mau angkat pusaka bisa. Di sini ada golok, keris, ada batu, dan macam-macam. Dan kita perhatikan kalau kita lihat di sana, coba dilihat di sana. Itu di situ ada batu banyak sekali. Batu kayak ada batu mustika tapi di dalam tidak boleh diambil. Di dalam ini, di bawah pohon ini ada mustika. Lihat angin datang. Perhatiin. Dengan izin Allah, angin datang. Lihat nih, tolong disorot. Ini lihat. Datang kan? Nah, pohon ini. Nah, ini dia datang. Nah, dia memberitahu memang tempat ini memang ada pusakanya. Tapi pusaka ini nggak sembarangan karena dijaga 2 ular. Ular hitam dan ular coklat. Dan ular hitamnya ini besar sekali. Dia kalau keluar tuh dari sebelah sana. Jadi kita nggak bisa ngambil ini. Dijaga 2 ular. Ya, gitu. Menurut kamu? Ini dibilang katanya suruh pergi. Gitu, Yang belakang. Disuruh pergi. Kampung Vietnam memang sudah berubah menjadi kampung siluman. Banyak makhluk halus yang menjadi penghuni, sehingga
semakin terasa angker. Tidak sembarangan orang berani memasukinya, apalagi di tengah malam yang gulita. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.